Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di mana pada momen ini kita masih memperingati yaitu hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Dalam semangat memperingati hari kemerdekaan kita, marilah kita sama-sama bersatu, sama-sama meningkatkan rasa nasionalisme kita, sama-sama meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia Raya. Kemudian untuk pertemuan kita pada minggu ini, kita akan membahas yaitu perkembangan iptek di era globalisasi. Berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada masa pemerintahan kolonial, khususnya di belakang saya ini adalah monumen atau pintu gerbang dari pabrik gula Juwono yang sekarang tinggal menyisakan reruntuhannya saja karena memang mungkin termakan usia atau memang sengaja dibongkar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk pembahasan kita atau materi kita itu adalah mengenai perkembangan iptek di era globalisasi. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan iptek di era globalisasi, lebih dahulu kita harus paham dulu bagaimana itu ilmu pengetahuan dan juga teknologi, karena ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu memiliki arti masing-masing. Jadi untuk pengertian ilmu, kemudian teknologi dan juga pengetahuan tadi itu memiliki arti sendiri-sendiri. Untuk ilmu itu diperoleh melalui metode ilmiah, sedangkan untuk pengetahuan itu didapatkan atau dilakukan di luar dari metode ilmiah. Sedangkan untuk teknologi sendiri, teknologi merupakan hasil dari terapan dari ilmu pengetahuan. Itu adalah pengertian dari iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi perbedaannya adalah untuk ilmu itu didapatkan dari metode ilmiah, kalau pengetahuan itu di luar dari metode ilmiah. Sedangkan untuk teknologi adalah hasil dari atau output dari ilmu pengetahuan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah pengertian dari globalisasi. Kata global menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keseluruhan atau umum. Sedangkan globalisasi adalah suatu proses yang mencakup keseluruhan berbagai bidang sehingga tidak ada suatu batasan-batasan yang nyata. Untuk kata globalisasi sendiri atau globalization itu pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan dari Jerman yaitu yang bernama Theodor Leavitt. Theodor Leavitt ini merupakan profesor dari Harvard Business School. Itu adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dari ungkapan atau kata dari globalisasi. Kemudian selanjutnya dari globalisasi. Untuk perkembangan di era globalisasi ini sungguh sangat luar biasa sekali, mulai dari perkembangan teknologi, kemudian informasi, kemudian mulai ekonomi, perdagangan, itu sudah tidak ada lagi batasan-batasan di antara negara satu dengan negara yang lain. Misalkan yang kemarin terjadi ledakan luar biasa di Beirut di Lebanon yang sangat luar biasa sekali dampaknya terjadi di Lebanon, tapi di Indonesia bisa menyaksikan atau mengetahui bagaimana dasarnya dari peristiwa itu. Jadi untuk lingkup globalisasi atau adanya globalisasi ini, peristiwa yang terjadi di jauh dari Indonesia tapi bisa diketahui di Indonesia, itu merupakan adanya atau pengaruh dari adanya globalisasi. Kemudian menurut proses Anthony Giddens itu terdapat 3 pandangan atau 3 pendapat mengenai bagaimana proses dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama adalah kaum skeptis, kemudian yang kedua kaum hyperbolanistis, kemudian yang ketiga ada kaum transformatif. Kemudian untuk kaum skeptis itu menganggap bahwa
globalisasi itu hanya omong kosong atau suatu hal yang tidak nyata, karena sebenarnya globalisasi itu sudah terjadi jauh sebelum arus globalisasi itu sendiri terjadi. Kemudian yang kedua adalah kaum hyperglobalistis, itu adalah kaum atau pendapat yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah suatu hal nyata yang benar-benar terjadi, yang memang hingga saat ini dapat kita rasakan pengaruh dari globalisasi itu. Kemudian yang ketiga adalah kaum transformatif. Untuk kaum transformatif ini sendiri adalah cukup menarik sekali, dimana karena merubah tatanan dari suatu negara, dimana dari negara tertentu kemudian karena adanya tuntutan, karena adanya memang globalisasi, tuntutan ekonomi, sehingga dia membuka dunia untuk menerima arus dari atau globalisasi itu sendiri. Kita ambil contoh adalah negara Cina. Ketika kita berbicara Cina, Cina itu adalah negara komunis. Kalau berbicara negara komunis, kita ambil contoh adalah Korea Utara. Kalian tahu bagaimana negara Korea itu atau Korea Utara itu sendiri? Negara Korea Utara itu adalah negara komunis yang dimana masyarakatnya dibatasi dalam melakukan kegiatan sosial, kemudian menerima informasi, itu semua dibatasi dan harus sesuai apa yang dihendaki oleh pemerintah. Apabila membangkang atau menolak, maka hukuman yang harus dihadapi adalah hukuman mati. Itu yang terjadi di Korea Utara. Namun ketika kita berbicara Cina, Cina itu adalah negara komunis, tapi untuk ekonominya dia menerapkan sistem ekonomi liberal. Jadi ekonomi yang bebas, kemudian yang terbuka, itu berlainan dengan ideologi mereka, yaitu ideologi komunis. Sehingga dampaknya Cina sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia yang sekarang mampu menyaingi negara-negara Eropa, bahkan mampu menyaingi dari Amerika Serikat. Sehingga untuk saat ini Cina bisa dikatakan sebagai negara yang maju dalam hal ekonomi ataupun juga teknologi. Kita ambil contoh, apapun barang elektronik kalian pasti semuanya terbuat dari Cina. Jadi teknologi Cina sekarang memang semakin berkembang dengan pesat. Kalau dulunya misalkan kita ambil contoh handphone atau HP kalian, dulunya produk-produknya pasti adalah produk dari Korea Selatan. Kemudian untuk saat ini HP produk dari Cina sudah sangat marak sekali, bahkan teknologinya sekarang sudah mampu menyaingi bahkan menandingi dari Korea Selatan itu sendiri. Kemudian jadi untuk teknologi, misalkan teknologi, kita ambil contoh teknologi mobil ataupun sepeda motor, dulunya yang menguasai teknologi tersebut adalah Jepang. Namun untuk saat ini teknologi ataupun kendaraan-kendaraan seperti mobil, Cina sudah mampu menyaingi atau menandingi dari Jepang itu sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari kaum transformatif yang merubah dirinya, merubah wajah negaranya yang tertutup, kemudian menerima dari arus globalisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita mempelajari yaitu adalah fenomena dari globalisasi. Yang pertama adalah arus etnis, yang kedua arus teknologi, dan yang ketiga ada arus ide. Untuk arus informasi itu antara lain saya mengatakan tadi, suatu peristiwa yang terjadi di jauh dari Indonesia, tapi kita mengetahui atau mendapatkan informasi yang ada di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah arus teknologi, seperti banyaknya teknologi-teknologi yang sekarang ada di Indonesia. Contohnya adalah teknologi Jepang, kemudian Jerman, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah arus ide. Untuk arus ide sendiri yang paling menarik ini adalah kalau kita berkaca dari sejarah bangsa Indonesia, kita pasti paham atau mengerti bagaimana munculnya peristiwa G30 SPKI. Jadi kenapa PKI itu sendiri itu muncul? Karena
peristiwa G30 SPK itu adalah pemberontakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, kemudian mengganti ideologi kita Pancasila diganti dengan ideologi komunis. Sedangkan ideologi komunis sendiri itu dari mana? Itu adalah produk dari luar. Sedangkan produk kita adalah ideologi Pancasila. Itu adalah contoh dari arus ide. Kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek dari proses globalisasi. Menurut Muhtarom ada beberapa aspek dari adanya proses globalisasi. Antara lain yaitu adalah aspek teknologi informasi, kemudian aspek budaya, kemudian aspek hukum, kemudian aspek agama. Itu adalah contoh dari aspek-aspek dari adanya proses dari globalisasi. Selanjutnya adalah materi kita itu adalah sarana-sarana yang mengalami perkembangan teknologi. Untuk yang pertama kita adalah sarana transportasi. Untuk sarana transportasi sendiri nanti terbagi menjadi 3 bidang. Ada transportasi darat, kemudian transportasi udara, dan yang ketiga adalah transportasi laut. Untuk perkembangan teknologi yang pertama adalah transportasi darat. Itu antara untuk transportasi darat antara lain bagaimana sebelum adanya teknologi dulu para orang-orang terdahulu menggunakan sarana transportasi yaitu adalah misalkan delman, atau sebelum adanya mesin menggunakan tenaga hewan, jadi menggunakan sapi, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian untuk transportasi darat memang itu berkembang ketika Belanda menjajah di Indonesia. Kita ambil contoh adalah dibangunnya jalur Anyer Panarukan. Itu adalah adanya jalur pertama yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kemudian selain itu adalah pembangunan atau adanya sarana transportasi dari kereta api. Untuk kereta api pertama kali itu adalah muncul sekitar tahun 1860-an. Itu adalah pertama kali kereta api muncul di Indonesia. Itu tepatnya pertama kali adalah jalur dari Semarang. Jadi pertama kali sarana transportasi yang dibuka itu adalah dari Semarang. Kemudian berlanjut ke Solo, kemudian ke barat sampai ke Jakarta, dan ke timur sampai ke Surabaya bahkan Banyuwangi. Jadi untuk sarana transportasi darat tadi yang pertama adalah dibangunkannya jalur dari Anyer hingga Panarukan. Kemudian transportasi kereta api itu adalah produk dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dapat kita nikmati, dapat kita rasakan hingga saat ini. Kemudian juga banyak jembatan-jembatan juga jalur penghubung peninggalan dari kolonial. Itu antara yang dekat dari kita, itu antara diantaranya adalah jembatan Lama Kertosono yang sekarang hampir rubuh, kemudian jembatan Jong Biru di Kota Kediri yang sekarang sudah rubuh, kemudian jembatan Lama Kota Kediri itu yang sebelahnya jembatan Brawijaya, jembatan terbaru, itu adalah salah satu peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang menariknya untuk jembatan Lama Kota Kediri itu adalah jembatan dengan konstruksi besi pertama di Indonesia. Itu yang cukup menarik sekali. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sarana transportasi udara. Memang untuk sarana transportasi udara untuk teknologinya kita jauh tertinggal dari negara-negara luar, karena untuk sarana transportasi udara sendiri memang tokoh dari Indonesia itu ada yang kita kenal adalah B.J. Habibie. Itu adalah memang pakar dari pesawat terbang. Itu pun lahirnya atau munculnya teknologi-teknologi itu jauh tertinggal dari negara-negara Eropa. Kemudian sarana transportasi laut. Jadi yang menarik di sini untuk sarana transportasi laut di Indonesia sendiri, sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia yang kita kenal itu adalah bangsa pelaut, karena memang itu juga berkaitan dengan bagaimana letak geografis Indonesia itu, yaitu adalah
terpisah-pisah oleh lautan. Mulai Jawa, Sumatera itu terpisah, kemudian Jawa, Kalimantan juga terpisah, kemudian Jawa, Sulawesi dan Jawa, Kalimantan. Jadi pulau-pulau terbesar di Indonesia itu dipisahkan oleh lautan, sehingga transportasinya menggunakan apa dulu? Untuk nenek moyang bangsa kita memang dikenal sebagai bangsa pelaut. Salah satu kapal kita yang terkenal itu adalah perahu bercade, itu yang ada di relief Candi Borobudur. Sedangkan untuk adanya kapal-kapal laut, kemudian kapal bermesin itu memang sekali lagi itu adalah karena adanya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang kemudian muncullah teknologi kapal laut yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Misalkan kalau kita berwisata ke Bali, kita menggunakan kapal untuk penyeberangan dari Ketapang di Banyuwangi sampai ke Gilimanuk di Provinsi Bali atau di Pulau Bali. Begitu juga sarana misalkan dari Jawa ketika Kalimantan menggunakan sarana transportasi laut itu sampai sekarang masih bisa kita jumpai, walaupun sudah berkembangnya transportasi udara, sudah berkembangnya pesawat terbang yang membutuhkan waktu relatif lebih singkat bila dibandingkan dengan sarana transportasi laut. Untuk selanjutnya itu adalah selain tadi sarana transportasi, yang kedua ini adalah media komunikasi massa. Untuk media komunikasi massa memang ketika masa pendudukan Jepang seperti surat kabar, majalah, dan radio itu semua dikuasai oleh pemerintahan Jepang atau tentara Jepang, karena memang pada masa pendudukan Jepang semua surat kabar, majalah itu menjadi propaganda untuk kepentingan Jepang untuk berkuasa di Indonesia. Itu adalah media komunikasi massa. Kemudian yang ketiga adalah satelit. Untuk satelit sendiri atau SKSD, sistem komunikasi satelit domestik, itu adalah SKSD. Untuk pertama kali Indonesia meluncurkan yaitu adalah satelit Palapa. Yang menarik di sini atau yang menggembirakan bagi bangsa Indonesia, negara pertama kali atau negara di kawasan ASEAN yang pertama kali meluncurkan satelitnya itu adalah bangsa Indonesia. Itu adalah satelit Palapa. Kenapa dinamakan satelit Palapa? Karena terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada, yaitu tidak akan bersenang-senang sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Itu yang menjadi inspirasi dari penamaan satelit Palapa, yaitu adalah satelit pertama kali yang berhasil diluncurkan negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu adalah Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah radio. Jadi perkembangan teknologi selanjutnya adalah radio. Untuk radio pertama kali ditemukan oleh Dr. Lee, itu adalah penemu dari Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1916. Itu adalah pertama kali radio ditemukan. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri itu adalah pada tahun 1933, itu ada oleh Mangkunegoro ke-7. Itu dengan nama radionya adalah Solo Pereniding Radio atau SPR. Tahun 1933 itu adalah radio Indonesia pertama kali yang berhasil didirikan. Kemudian untuk Belanda itu adalah tepatnya pada tahun 1925 dengan nama BR, itu adalah Batavia Pereniding Radio. Pada tahun 1925 itu adalah radio pertama kali yang berhasil diciptakan di Indonesia. Itu ada pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sedangkan untuk sejarahnya radio kemudian tepatnya setelah kemerdekaan kita pada tahun 1945, karena memang sebelum Indonesia merdeka radio itu dikuasai oleh Jepang. Sama seperti media komunikasi massa tadi, bahwa sarana media komunikasi massa termasuk kabar, majalah, bahkan radio itu dikuasai oleh pendudukan Jepang. Kemudian setelah kemerdekaan
tepatnya pada tanggal 11 September 1945 diadakan rapat, kemudian dijadikan sebagai hari lahir dari Radio Republik Indonesia atau RRI yang diketuai oleh Abdurrahman Saleh. Kemudian untuk peran dari radio hingga saat ini, walaupun usia dari radio sendiri itu sudah puluhan tahun, bahkan sudah ada di Indonesia tahun 1925, 1933 hingga tahun 2020, radio masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Fungsi dari radio antara lain adalah sebagai hiburan, kemudian menyiarkan berita, menyiarkan informasi, kemudian juga sebagai sarana edukasi. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan teknologi, yaitu televisi. Berbicara mengenai televisi, televisi adalah salah satu kemajuan iptek yang sangat bermanfaat bagi segi hiburan, kemudian informasi yang kita rasakan manfaatnya hingga sekarang. Bila dibandingkan dengan radio, kalau radio kita hanya mendengarkan suaranya saja, tapi kalau televisi, selain kita bisa mendengarkan berita, tapi kita juga bisa menyaksikan secara langsung melalui televisi bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu bila kita bandingkan dengan radio, kalau radio kita dijelaskan hanya dengan suara, tapi kalau televisi kita bisa melihat peristiwa itu terjadi. Untuk sejarah televisi sendiri, televisi kita khususnya di Indonesia itu diresmikan oleh Menpan atau Menteri Penerangan tahun 1961, yaitu mendirikan Televisi Republik Indonesia atau TVRI, di mana untuk pertama kali TVRI itu menayangkan hari ulang tahun Republik Indonesia atau peringatan ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962. Itu pertama kali TVRI menayangkan secara langsung, secara live, bagaimana proses upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang fungsinya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian kalau di Indonesia itu televisi mulai ada tahun 1961, itu berbanding terbalik dengan di Amerika. Kalau di Amerika tahun 1939 masyarakat atau rakyat Amerika sudah bisa merasakan siaran dari televisi. Memang kita tertinggal jauh dengan Amerika karena ya kita tahu sendiri mulai dari teknologi, kemudian pengetahuan, kita juga tertinggal dari Amerika Serikat. Kemudian TVRI itu adalah televisi milik pemerintah. Jadi televisi milik pemerintah yang sudah ada sejak tahun 1961. Kemudian jauh bila dibandingkan dengan televisi swasta yang mulai berkembang di Indonesia tahun 1989, itu adalah Raja Wali Citra Televisi atau RCTI. Kemudian disusul SCTV, kemudian mulai muncul televisi swasta, Indosiar, Antv, itu adalah televisi swasta yang sifatnya nasional. Namun juga ada televisi milik daerah, antara lain JTV, kemudian Bali TV, CTV, itu adalah milik dari Provinsi Banten. Demikian materi kita untuk hari ini, yaitu adalah kita mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi. Tadi kita membahas yaitu adalah bagaimana pengertian ilmu pengetahuan, pengertian globalisasi, kemudian aspek-aspeknya, kemudian bagaimana proses dari globalisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan teknologi di berbagai bidang, mulai dari sarana transportasi, kemudian radio, media massa, hingga televisi, yang merupakan dampak dari adanya perkembangan teknologi yang dapat kita rasakan hingga sekarang. Itu adalah materi kita untuk hari ini. Untuk minggu depan, materi kita adalah dampak dari adanya perkembangan iptek di era globalisasi, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.
Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.